Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 3 kelas F Perencanaan Pajak. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang aspek material perencanaan pajak. Berikut adalah anggota dari kelompok 3. Yang pertama, Lazuardi Imani dengan NIM 2018-310047. Yang kedua, Aninda Rahayu Widiani dengan NIM 2018-310092. Yang ketiga, Gebi Adi Aryani dengan NIM 2018-310308 dan Mahdia Mana Ramadanti dengan NIM 2018-310422. Berikut adalah video presentasi dari kelompok 3. Selamat menyaksikan. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Aninda Rahayu, NIM 2018-310092. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian aspek material dalam perencanaan pajak. Aspek material dalam perencanaan pajak. Pajak dikenakan terhadap objek pajak yang dapat berupa keadaan, perbuatan, maupun peristiwa. Basis perhitungan pajak adalah objek pajak. Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan alokasi sumber dana, manajemen akan merencanakan pembayaran pajak yang tidak lebih yang dimaksudkan itu karena dapat mengurangi optimalisasi alokasi sumber daya dan tidak kurang supaya tidak membayar sanksi administrasi yang merupakan pemborosan dana. Untuk itu, objek pajak harus dilaporkan secara benar dan lengkap. Pelaporan objek pajak yang benar dan lengkap harus bebas dari berbagai rekayasa negatif. Lalu yang kedua ada penghindaran saksi pajak. Pembayaran saksi yang tidak seharusnya terjadi merupakan pemborosan sumber daya perusahaan. Penghindaran pemborosan tersebut merupakan optimalisasi alokasi sumber daya perusahaan ke arah yang lebih produktif dan efisien sehingga dapat memaksimalkan kinerja dengan benar dan mengerjakan yang seharusnya, selain harus bekerja keras dan bekerja secara cerdas. Sanksi administrasi dapat berupa denda, bunga, maupun kenaikan. Sanksi tersebut merupakan denda keuangan yang merupakan pemborosan dana. Sedangkan sanksi pidana dapat berupa pidana penjara atau denda keuangan. Selanjutnya, terdapat 3 hal yang harus diperhatikan dalam suatu perencanaan pajak. Yang pertama ada tidak melanggar ketentuan perpajakan. Bila suatu perencanaan pajak dipaksakan dengan melanggar ketentuan perpajakan, bagi wajib pajak merupakan risiko pajak yang sangat berbahaya dan justru mengancam keberhasilan perencanaan pajak tersebut. Lalu yang kedua ada secara bisnis masuk akal. Karena perencanaan pajak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan menyeluruh perusahaan, baik jangka panjang maupun jangka pendek. Oleh karena itu, perencanaan pajak yang tidak masuk akal akan memperlemahkan perencanaan pajak itu sendiri. Lalu yang terakhir ada bukti-bukti pendukungnya memadai. Misalnya dukungan perjanjian, faktur, dan juga perilaku akuntansinya. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Gebi Adaryani, NIM 308. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelaksanaan kewajiban perpajakan atau tax implementation. Setelah tahap perencanaan, maka langkah selanjutnya adalah mengimplementasikannya baik secara formal maupun material. Harus dipastikan bahwa pelaksanaan kewajiban perpajakan telah memenuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Manajemen pajak tidak dimaksudkan untuk melanggar peraturan, dan jika dalam pelaksanaannya menyimpang dari peraturan yang berlaku, maka praktik tersebut telah menyimpang dari tujuan manajemen pajak. Untuk mencapai tujuan manajemen pajak, ada 2 hal yang perlu dikuasai dan dilaksanakan, yaitu yang pertama, memahami ketentuan peraturan perpajakan, dan yang kedua, menyelenggarakan pembukuan yang memenuhi syarat. Lalu selanjutnya, prinsip kemampuan membayar atau penentuan saat pembayaran yang paling tepat. Kemampuan membayar dapat memiliki beberapa makna diantaranya. Yang pertama, di bidang keuangan. Di bidang ini, kemampuan membayar mengacu pada kemampuan peminjam untuk melakukan pembayaran pokok dan bunga atas utang yang diperoleh. Lalu yang kedua, dalam hubungan industrial. Itu berarti kemampuan pengusaha untuk memenuhi tuntutan keuangan serikat. Lalu yang ketiga, dalam perpajakan. Ini mengacu pada konsep bahwa tarif pajak harus bervariasi dengan tingkat kekayaan dan pendapatan. Pajak penghasilan progresif adalah contoh penerapan prinsip ini.
Kemampuan membayar dalam perpajakan menjelaskan bahwasannya setiap orang harus membayar bagiannya atau pajak sesuai dengan kemampuannya untuk membayar. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Madia Amana dengan NIM 2018310422. Nah, tadi sebelumnya sudah dijelaskan bahwa kemampuan membayar pajak ini maksudnya adalah seseorang membayar pajak harus sesuai dengan kemampuan membayar pajak. Nah, di sini yang ditanyakan adalah kemampuan membayar pajak yang seperti apa yang dapat dijadikan pedoman masyarakat untuk membayar pajak. Nah, di slide ditampilkan bahwa terdapat 3 alat ukur yang dipakai dalam prinsip kemampuan membayar pajak. Yang pertama ada pendapatan, yang kedua pengeluaran konsumsi, yang ketiga kekayaan. Prinsip kemampuan membayar pajak merupakan suatu hal yang penting. Hal ini disebabkan karena jumlah pajak real yang dibayarkan bukan satu-satunya faktor yang harus dipertimbangkan dalam sistem perpajakan. Nah, dari ketiga alat ukur yang dipakai dalam kemampuan membayar pajak ini, di Indonesia paling sering menggunakan alat ukur pendapatan. Nah, kenapa begitu? Karena dulunya itu terdapat beberapa praktisi yang mengungkapkan bahwa sangat sulit untuk mengukur secara handal kemampuan membayar pajak. Nah, tapi seiring berjalannya waktu, prinsip ini itu lebih cenderung membebankan besarnya pengenaan pajak itu kepada orang-orang yang memiliki penghasilan yang tinggi. Nah, ini sudah diterapkan di Indonesia dalam tarif pajak progresif, di mana semakin besarnya penghasilan, semakin besar tarif yang akan dibebankan. Nah, selanjutnya terdapat celah-celah dalam UU pajak atau pemanfaatan transaksi dalam penghindaran pajak. Nah, biasanya itu para tax planner itu memiliki beberapa cara untuk dapat meminimalkan pajak yang harus dibayar SPT. Yang pertama itu ada pergeseran pajak atau shifting, di mana maksudnya adalah pemindahan atau mentransfer beban pajak dari subjek pajak kepada pihak lain. Nah, pergeseran pajak ini ada dua. Yang pertama ada forward, yang kedua adalah backward. Lalu yang kedua ada kapitalisasi, di mana kapitalisasi ini adalah pengurangan harga objek pajak sama dengan jumlah pajak yang akan dibayarkan kemudian oleh pembeli. Selanjutnya ada transformasi, di mana transformasi ini adalah cara pengelakan pajak yang dilakukan oleh pabrikan dengan cara menanggung beban pajak yang dikenakan terhadapnya. Yang keempat ada tax evasion, artinya penghindaran pajak dengan melanggar ketentuan peraturan perpajakan. Dan yang kelima adalah tax avoidance, di mana penghindaran pajak dengan menuruti peraturan yang ada. Nah, poin keempat dan poin kelima ini aslinya sama, tapi yang poin keempat ini maksudnya adalah cara yang ilegal, sedangkan tax avoidance poin kelima ini adalah cara yang legal. Baik, itu saja dari saya. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Lazuardi Imani dan di sini saya akan membahas mengenai pemanfaatan celah-celah dalam Undang-Undang Perpajakan. Nah, saat ini untuk meminimalkan praktik penghindaran pajak di Undang-Undang Perpajakan di Indonesia sudah dikenal dengan adanya aturan Specific Anti-Avoidance Rule atau biasa disebut dengan SAAR. Nah, secara definisi, SAAR merupakan ketentuan anti penghindaran pajak yang bersifat khusus seperti debt to equity ratio, CFC rule, dan yang lain sebagainya diatur dalam undang-undang ini. Nah, di Indonesia, SAAR terdapat dalam pasal 18 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Akan tetapi, seiring semakin kompleksnya skema-skema penghindaran pajak yang digunakan, ketentuan dalam pasal 18 tersebut tentu tidak mungkin dapat mencakup seluruh transaksi penghindaran pajak. Nah, oleh karena itu, mencegah dan melawan praktik penghindaran pajak membuat kebijakan dan memperkenalkan suatu statutory General Anti-Avoidance Rule di Undang-Undang Perpajakan di Indonesia dengan mengambil pelajaran dari negara lain yang telah menerapkan ketentuan tersebut dalam peraturan mereka. Contoh negaranya adalah di Australia. Nah, Statutory General Anti-Avoidance Rule merupakan ketentuan khusus yang dicantumkan dalam peraturan perpajakan yang bertujuan untuk melawan penghindaran pajak. Walaupun dalam perumusannya menggunakan pendekatan yang berbeda-beda, secara umum terdapat dua fitur utama yang tersirat dalam berbagai statutory GAAR yang diadopsi oleh beberapa negara. Nah, fitur tersebut adalah yang pertama, tujuan dari transaksi atau rangkaian transaksi yang terkait, dan yang kedua merupakan apakah outcome dari transaksi tersebut selaras dengan apa yang menjadi tujuan dari peraturan perpajakan terkait. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pemanfaatan celah-celah Undang-Undang Perpajakan melalui instrumen keuangan. Nah, hal ini mengapa kok masih bisa terjadi? Karena
peraturan undang-undang perpajakan belum mengatur mengenai instrumen keuangan secara keseluruhan, sehingga perusahaan dapat menginterpretasikan pengakuan laba atau rugi maupun hutang modal dan yang lain sebagainya sesuai dengan pertimbangan manajemen. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, spesifik anti-avoidance rule belum bisa mengatur perpajakan di Indonesia secara keseluruhan. Oleh karena itu, dibutuhkan Statutory General Anti-Avoidance Rule. Nah, contoh kecil saja yaitu saat perusahaan harus melakukan pencatatan secara fiskal sesuai undang-undang perpajakan dan juga saat melakukan pencatatan dalam basis akuntansi akan terjadi perbedaan. Nah, perbedaan tersebut yang masih dapat digunakan oleh perusahaan untuk dalam memanfaatkan celah-celah dalam undang-undang perpajakan ini. Nah, transaksi yang digunakan untuk memanfaatkan celah-celah undang-undang perpajakan menggunakan instrumen keuangan yaitu contohnya yang pertama adalah transaksi derivatif di luar bursa. Nah, transaksi derivatif adalah transaksi yang didasari oleh suatu kontak atau perjanjian pembayaran yang nilainya merupakan turunan dari nilai instrumen yang mendasari, seperti suku bunga, nilai tukar, dan yang lain sebagainya. Nah, seharusnya keuntungan dan lain sebagainya, atau yang biasa dalam pajak disebut dengan penghasilan, itu akan menjadi objek pajak. Tetapi celah penghindaran pajak dapat dilakukan dengan mengakui rugi derivatif untuk spekulasi saat belum terrealisasi dan hanya mengakui laba saat terrealisasi dengan dalil asas konservatif dalam akuntansi. Nah, yang kedua merupakan transaksi saham di luar bursa. Nah, transaksi di luar bursa adalah transaksi antar perusahaan efek atau antara perusahaan efek dengan pihak lain. Jadi ini seperti saham yang beredar tetapi tidak ada di bursa efek, seperti itu. Nah, saham yang tidak terdaftar dan tidak diperdagangkan di bursa efek yang resmi dan transaksi dilakukan melalui telepon atau jaringan komputer saja yang menghubungkan para dealer saham dan obligasinya. Jadi tidak melalui broker dan yang lain sebagainya seperti saat kita ada di seperti transaksi yang terjadi di bursa efek seperti itu. Padahal penjualan saham seharusnya dikenakan PPN. Nah, celah penghindaran pajak dapat dilakukan dengan mengakui saham sebagai saham available to sale. Jadi saham tersebut dikeluarkan perusahaan, tidak dimasukkan ke bursa efek dan dijadikan sebagai saham yang siap untuk dijual. Padahal perusahaan melakukan penjualan saham tersebut di luar bursa. Nah, yang ketiga merupakan pendanaan menggunakan hybrid instrumen. Merupakan investasi keuangan yang bentuknya dapat dikategorikan baik sebagai modal ataupun utang. Nah, apabila dikaitkan dengan sumber pembiayaan keuangan, utang dan modal memiliki karakteristik yang berbeda. Contohnya, instrumen keuangan berupa pinjaman atau utang ini akan menghasilkan imbalan bunga. Bunga pada umumnya dapat dibebankan sebagai biaya bagi pihak yang membayar bunga dan merupakan penghasilan kena pajak bagi pihak yang menerima bunga. Celah penghindaran pajak dapat dilakukan dengan menyuntikkan dana bagi anak perusahaan dengan convertible bond, di mana beban bunga dapat dibiayakan sampai akhir periode jatuh tempo. Nah, selanjutnya yang terakhir merupakan pendanaan melalui back-to-back loan. Pendanaan melalui back-to-back loan dilakukan dengan menjaminkan utang anak perusahaan pada pihak ketiga untuk menghindari ketentuan debt equity ratio bagi hubungan istimewa. Nah, karena dengan adanya ketentuan debt to equity ratio ini, ada wajib pajak yang dikecualikan seperti bank, lembaga pembiayaan, dan sejenisnya. Sedangkan dengan menggunakan pihak ketiga, maka lembaga pembiayaan atau bank akan terlibat dalam transaksi ini yang akhirnya akan dibebaskan dari pajak. Sehingga terhindarnya ketentuan debt to equity ratio, anak perusahaan dapat membiayakan bunga secara penuh yang akhirnya menurunkan laba kena pajak. Sekian presentasi dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.